Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat beriman, semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab terjemah Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Imam Abu Zakaria atau Yahya bin Sharaf An-Nawawi yang lebih dikenal dengan Imam Nawawi, disebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang kisah seorang pembunuh yang ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu an bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada zaman dahulu ada seorang yang telah membunuh 99 orang. Kemudian ia mencari-cari orang yang paling alim di negeri itu, maka ia ditunjukkan kepada seorang pendeta. Ia pun lantas datang kepada sang pendeta itu. Pada saat bertemu dengan sang pendeta, ia menceritakan bahwasanya ia telah membunuh 99 orang. Maka apakah masih bisa diterima taubatnya? Kemudian sang pendeta itu mengatakan bahwa taubatnya tidak akan bisa diterima. Mendengar perkataan itu, orang itu lantas membunuh sang pendeta. Maka genaplah sudah orang yang telah dibunuhnya sebanyak 100 orang. Ia kemudian mencari-cari lagi orang yang paling alim di negeri itu. Maka ia ditunjukkan pada seorang yang sangat alim. Kemudian ia menceritakan bahwa ia telah membunuh sebanyak 100 orang. Maka apakah masih bisa diterima taubatnya? Orang yang sangat alim itu menjawab, ya masih bisa. Siapakah yang akan menghalanginya untuk bertobat? Pergilah ke daerah sana, karena penduduk daerah sana itu sama menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sembahlah Allah bersama-sama dengan mereka, dan janganlah engkau kembali lagi ke kampung halamanmu, karena perkampunganmu adalah daerah hitam. Maka pergilah orang itu. Setelah menempuh jarak kira-kira setengah perjalanan, ia meninggal dunia. Kemudian bertengkarlah malaikat rahmat dan malaikat siksa. Malaikat rahmat berkata, ia telah berangkat untuk benar-benar bertaubat dan menyerahkan dirinya dengan sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat siksa berkata, sesungguhnya ia belum berbuat kebaikan sedikit pun. Lantas datanglah seorang malaikat dalam bentuk manusia. Maka kedua malaikat itu menjadikannya sebagai hakim. Maka berkatalah malaikat yang dalam bentuk manusia itu, ukurlah olehmu dua daerah itu, maka daerah yang lebih dekat itulah ketentuan nasibnya. Mereka mengukurnya, kemudian mereka mendapatkan daerah yang dituju itulah yang lebih dekat, maka orang itu dicabut nyawanya oleh malaikat rahmat. Pada riwayat lain di dalam kitab As-Sahih dikatakan, ia lebih dekat sejengkal untuk menuju daerah yang baik itu, maka ia dimasukkan dalam kelompok mereka. Pada riwayat lain juga dalam kitab As-Sahih dikatakan, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada daerah hitam itu untuk supaya menjauh, dan memerintahkan kepada daerah yang baik itu supaya mendekat, dan menyuruh supaya malaikat itu mengukurnya. Kemudian mereka mendapatkan daerah baik itu sejengkal lebih dekat, maka diampunilah dia. Pada riwayat lain juga disebutkan, Allah menyenderungkan hatinya untuk menuju daerah yang baik itu. Wallahu a'lam. Demikianlah kisah seorang pembunuh yang telah membunuh 100 orang yang mendapat ampunan atas dosa-dosanya serta mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala karena kesungguhan dan ketulusan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi pelajaran untuk kita semua agar menyegerakan diri untuk bertaubat atas segala dosa-dosa yang telah kita perbuat karena ampunan Allah Subhanahu wa taala amatlah luas. Akhirul kalam fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.